Di awal film, ketika di masanya, terlihat para asasin yang sedang menempa berbagai senjata. Kemudian datang seorang asasin berjalan menuruni tangga dan berkumpul dengan yang lainnya. Dan dia bernama Aguilar. Terlihat ia mengucap sumpah tugas dari para asasin di sana. Dan setelah mengucapkan hal itu, maka jari manis dari Aguilar pun harus dipotong dan diberikan sebuah hidden blade atau pisau tersembunyi. La manzana lo es todo. Sekitar 500 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986 di negara Meksiko, seorang anak kecil terlihat bermain sepeda hanya seorang diri. Lalu ia pulang ke rumahnya, dan di saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia melihat ibunya telah tewas tepat di depannya. Dan ternyata ada seorang pria di dekat sana yang merupakan ayah dari anak kecil tersebut. Kemudian ayahnya itu meminta anaknya untuk segera pergi dari sana, dan tiba-tiba sekelompok pasukan bersenjata datang menghampiri rumahnya. Mom. 30 tahun berlalu, terlihat seorang pria berada di dalam sebuah sel penjara. Pria itu bernama Colum. Kemudian datang seorang pendeta ke dalam sel tersebut. Diketahui ternyata Colum dijatuhi hukuman mati karena kejahatannya di masa lalu. October 21st, 2016, and is sentenced to die on this day, has been found guilty of capital murder. Namun entah kenapa tiba-tiba Colum terbangun kembali di sebuah ruangan yang berbeda, dan Colum bertemu dengan seorang dokter bernama Sophia. Colum yang terlihat kaget pun kemudian ia kabur meninggalkan ruangan tersebut, hingga sampailah Colum di tepian dari gedung tersebut dan melihat seisi kota di sana. Lalu dokter Sophia menjelaskan bahwa Colum sedang berada di dalam sebuah fasilitas penelitian yang bernama Abstergo dan berada di dalam kota Madrid. Dokter Sophia pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolong Colum dan Colum juga dapat membantu dokter Sophia. Namun tiba-tiba Colum dibius dan dibawa ke sebuah ruangan dan dipakaikan sebuah alat yang bernama Animus. Animus sendiri adalah alat yang dapat memunculkan kembali gambaran atau ingatan pada masa lalu yang telah lalu dengan melalui DNA keturunan dari para pendahulunya. Dan Animus pun mulai bekerja dengan menemukan DNA dari Aguilar di dalam tubuh Colum. Tiba-tiba Colum tidak sadarkan diri dan memasuki ingatan leluhurnya yang bernama Aguilar pada waktu 500 tahun yang lalu. Nuestra misión es el chico. Dan kita dibawa pada 500 tahun yang lalu, di mana terlihat pasukan yang menghancurkan sebuah desa demi untuk menemukan seorang anak kecil yang ternyata adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh warga di sana. Kemudian pemimpin pasukan itu mulai menanyakan siapa yang telah menyembunyikan anak tersebut. Lalu ada salah satu warga mengaku, dan ketua pasukan itu pun meminta kepada pasukannya untuk membakar desa itu. Dan maksud dari pembakaran itu adalah sebagai bentuk ancaman kepada sang sultan, ayah dari bocah tersebut. ¡Un gobierno templario! ¡Por fin! ¡España! ¡Con el príncipe de Granada como rey! Kemudian para asasin yang dipimpin Aguilar mengendap-endap untuk melakukan penyerangan terhadap mereka, dan ditandai dengan Aguilar melompat, bahwa itu adalah tanda dari pertempuran mereka. Terlihat Colum yang berada di Animus, ia seraya mengikuti setiap gerakan dari leluhurnya Aguilar. Lalu teman Aguilar yang bernama Maria berhasil membawa kereta kuda yang dimana pangeran kecil itu dikurung, dan panglima pasukan musuh pun mengejar Maria. Kemudian Aguilar sendiri bergegas untuk mengejar mereka, di mana aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan aksi pertarungan di atas kereta kuda. Ketika Aguilar dan Maria yang terpojok melihat kereta kuda mereka yang akan masuk ke dalam sebuah jurang, berkat kemampuan serta kecerdikan Aguilar, akhirnya ia dapat menyelamatkan anak tersebut.
Singkat waktu di malam harinya, Dr. Sophia menemui ayahnya. Mereka membicarakan tentang percobaan yang telah Sophia lakukan. Lalu ayahnya itu memuji Sophia atas prestasi yang telah diraih Sophia hingga saat ini. Kemudian di lain tempat, ayah Sophia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah seorang investor untuk Abstergo, yang menurutnya penelitian di Abstergo akan segera dihentikan karena sejauh ini tidak membuahkan hasil yang baik. Tetapi ayah Sophia meyakinkan wanita itu karena penelitian tersebut sudah menemukan titik terang berkat anaknya Sophia, bahwa selangkah lagi mereka akan dapat menemukan Apple yang selama ini mereka cari. We've traced his back 500 years. Where? She has traced the protectors of the... My daughter is closer than we've ever been. Kembali kepada Sophia yang tengah memperhatikan Colum melalui kamera pengawas. Colum yang terbangun pun tiba-tiba melihat bayangan Aguilar di sekitarnya. Kemudian Sophia menemuinya dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Bleeding Effect akibat penggunaan dari Animus. Colum yang terlihat kebingungan, kemudian ia mencekik Sophia. Lalu Sophia menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Colum. Setelah dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Colum mengerti dan melepaskan tangannya. Sophia pun mengajak Colum ke sebuah ruangan. Diketahui bahwa Sophia sudah lama mengetahui dan memata-matai Colum. Mereka pun berbicara tentang leluhur dari Colum yang ternyata adalah seorang asasin. I know everything about you, Cal. Your ancestor. Who's Aguilar? When you were arrested, your DNA matched his. His family were assassins. Kemudian Colum diajak ke sebuah ruangan yang ternyata di sana ada banyak sekali manusia yang seperti dirinya. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari seorang asasin, maka tidak heran jika mereka saling menghormati. Kemudian singkat cerita, ketika memakan sebuah hidangan di sana, Colum merasakan kembali melihat bayangan Aguilar di tempat tersebut. Di tempat berbeda, Sophia dan ayahnya yang sedang membicarakan Colum. Terlihat sang ayah sedikit memaksa Sophia untuk segera kembali melakukan percobaan terhadap Colum. I won't risk his life. Kemudian scene berpindah di mana Colum sekarang berada di dalam ruangan dan entah kenapa ia kembali berhadapan dengan bayangan Aguilar. Lalu mereka berdua berkelahi hingga akhirnya beberapa penjaga datang untuk memukuli Colum, kemudian membawa Colum kembali ke dalam Animus. Singkat cerita, setelah Colum berada di dalam Animus, Colum kembali membawa kita ke zaman Aguilar berada, di mana pada saat itu Aguilar dan Maria berada di dalam penjara. Karena sebelumnya mereka berdua sudah bersumpah untuk tidak akan membocorkan rahasia asasin kepada pasukan Templar. Dan akhirnya mereka dibawa ke sebuah lapangan untuk dieksekusi. Namun inilah yang terjadi. Será enviado al fuego. El Señor habla. ¡Juro que nos purificaremos! Setelah berhasil melepaskan dirinya, Aguilar berusaha untuk melepaskan rantai yang masih membelenggu Maria. Kemudian mereka berdua pun berusaha mati-matian bekerja sama untuk lepas dari situasi tersebut. Hingga akhirnya Maria dan Aguilar melompat dari atas ketinggian sebuah gedung dan
Setelah mendapatkan pertolongan dari tim medis setempat, kemudian Gollum ditempatkan di sebuah kolam yang akhirnya dapat membuat ia sadar kembali. Lalu Sophia membawa Gollum ke suatu ruangan dan memberikan sebuah kalung peninggalan dari mendiang ibunya. Sophia pun menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar yang terjadi pada zaman dahulu. Dan setelah itu terlihat Gollum yang berlatih bela diri di ruangannya. Kemudian ayah Sophia yang bernama Alan Rickman memperhatikannya dari sebuah kamera pengawas. Lalu ia pun mendatangi Gollum dan berusaha untuk membuat sebuah perjanjian dengannya. I look after things here in Abstergo. I'm Dr. Riken. Is there anything I can do? How about you let me out of here? I'm sorry if we've caused you any discomfort. I'm here to make a deal. You've been, and we need you to get it for us. We need the apple. Singkat cerita, Gollum dibawa ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu berisi orang-orang yang gagal untuk memasuki Animus. Kemudian Dr. Rickman pun mengungkit kematian ibu dari Gollum dan mengatakan bahwa ayahnya Gollum berada di dalam ruangan tersebut. Gollum yang diberikan sebuah senjata milik ayahnya dahulu. Kemudian ia membawa pisau tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Lalu ia pun menodongkan pisau itu kepada ayahnya, dan ayahnya pun bercerita bahwa dahulu ibunya sendirilah yang meminta untuk dibunuh karena ia ingin melindungi Creed yang berada di dalam tubuh anaknya, yaitu tidak lain adalah Gollum sendiri. Namun Gollum yang memiliki naluri pikirannya sendiri memilih untuk menghancurkan Creed dan menemukan apel yang selama ini sedang dicari oleh Sophia dan ayahnya. I'm gonna find it. They will use it to destroy us. The apple. Why? Spill my blood. This is what they want. The apple is everything. You cannot kill the Creed. I do. She had no choice. Your mother died to protect it. Setelah itu Gollum tiba di sebuah ruangan lain dan terlihat para tahanan yang lain mencoba menyerangnya, hingga para penjaga yang melihatnya segera menjemput dan membawa Gollum ke ruangan Animus. Dan lagi kita dibawa ke zaman Aguilar, di saat Aguilar bersama Maria yang sedang mengawasi sebuah istana. Lalu di dalam istana itulah sang sultan bertukar apel dengan anaknya yang menjadi tawanan pasukan Templar. Kemudian Aguilar dan Maria melakukan rencana mereka untuk mendapatkan apel tersebut. Rinde la manzana. Tus asesinos protectores ya no están. De su libre voluntad. Dengan keyakinan yang ada, Aguilar dan Maria berusaha keras untuk mendapatkan apel tersebut, hingga mereka harus melawan banyak pasukan Templar. Namun sayang, di tengah memperebutkan apel itu, Maria ditawan oleh musuh, dan Aguilar sendiri menahan sang pendeta yang membawa apel tersebut. Akan tetapi, di situasi tersebut, Aguilar terlihat menyerah demi untuk membebaskan Maria. Namun musuh yang ada di depannya justru membunuh Maria, sehingga akhirnya Aguilar menjadi murka, dan inilah yang terjadi. Setelah itu Aguilar dikejar oleh anggota Templar yang ada di sana. Ia pun melewati ruangan bawah tanah untuk melepaskan diri dari pengejaran itu. Namun ketika Aguilar sampai di luar ruangan tersebut, ia terjebak dan terkepung oleh banyaknya pasukan Templar yang sudah menunggunya. Lalu ia pun berusaha untuk meloloskan diri kembali dengan melompat dari atas bangunan tersebut.
Singkat cerita, setelah Animus terlihat rusak, kemudian Animus memperlihatkan Aguilar yang tengah berada di sebuah pelabuhan dan terlihat Aguilar berada di dalam salah satu ruangan kapal di sana. Lalu Aguilar memberikan apel tersebut kepada seorang nahkoda yang ternyata nahkoda itu adalah Christopher Columbus. Aguilar pun meminta Columbus untuk membawa apel itu sampai ke dalam alam kuburnya. Kemudian setelah itu Aguilar melihat beberapa bayangan mendekati dirinya dan di tempat berbeda, para asasin yang terpenjara di sana pun memulai pergerakan untuk memberontak. Sedangkan Colum yang berada di ruangan Animus terlihat seperti didatangi oleh para asasin terdahulu. Dan para asasin di zamannya sekarang mencoba memasuki ruangan Animus untuk melakukan penyerangan terhadap penjaga di sana. Lalu Dr. Rikin memerintahkan untuk membersihkan fasilitas itu karena di sana sudah dikuasai oleh para asasin, dan Sophia pun dibawa oleh tangan kanan ayahnya untuk segera pergi dari sana. Sedangkan para asasin bertarung dengan petugas keamanan di sana. Lalu di tempat berbeda, Colum yang didatangi oleh bayangan mendiang ibunya dan ibunya membacakan sumpah asasin untuk mengingatkan Colum. Nothing is true. Remember, we work in the darkness to serve the light. Everything is permitted. And immorality or law, or other men are limited. Remember, We are assassins. Singkat cerita, para asasin berhasil memasuki ruangan Animus dan melihat Colum di sana bersama bayangan ibunya. Lalu Colum pun memutuskan untuk melawan balik mereka yang sudah memanfaatkannya. Setelah melihat salah satu temannya tewas akibat pertarungan itu, Colum pun tersadar dan terdengar suara helikopter di sana. Colum pun akhirnya mencoba untuk mengejar helikopter tersebut. Di keesokan harinya, Sophia dan ayahnya berada di Katedral Sevilla, tepatnya di tempat di mana Christopher Columbus disemayamkan. Mereka ke sana untuk mengambil apel yang akhirnya berhasil mereka dapatkan. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Dr. Rikin dan Sophia menghadiri pertemuan Templar. Namun entah bagaimana caranya, mereka bisa berada di sana di mana para asasin sudah menyelinap masuk ke dalam pertemuan tersebut. Dan akhirnya Dr. Rikin memberikan sambutannya. Sophia yang berada di ruangan lain bertemu dengan Colum. Terlihat Sophia di sini merasa terkhianati karena sebenarnya ayahnya itu bukan ingin menyelamatkan dunia, tetapi seperti ingin menguasai dunia dengan menggunakan kekuatan Eiffel dan memusnahkan semua Assassin's Creed yang ada. Lalu ayah Sophia mengangkat Eiffel tersebut dan inilah yang terjadi. Apple of Eden. Dan Sophia yang melihat kematian ayahnya pun terlihat merasa dendam dengan para asasin yang telah menewaskan ayahnya. Lalu ia memutuskan untuk menjadi anggota Templar dan mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya.